semuanya, baik lagi bersama saya Rangga Dwi Wicaksono dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas sore. Kali ini saya akan membahas sedikit mengenai hambatan komunikasi antar budaya. Hambatan komunikasi atau yang juga dikenal sebagai communication barrier adalah segala sesuatu yang menjadi penghalang untuk terjadinya komunikasi yang efektif. Contoh dari hambatan komunikasi antar budaya adalah kasus anggukan kepala, di mana Amerika Serikat anggukan kepala mempunyai arti bahwa orang tersebut mengerti, sedangkan di Jepang anggukan kepala tidak berarti seseorang setuju, melainkan hanya orang tersebut mendengarkan. Dengan memahami mengenai komunikasi antar budaya, maka hambatan communication barrier semacam ini dapat kita lalui. Jenis-jenis hambatan komunikasi antar budaya. Hambatan komunikasi atau communication barrier dalam komunikasi antar budaya, kultur communication, mempunyai bentuk seperti sebuah gunung es yang terbenam di air, di mana hambatan komunikasi yang ada terbagi menjadi dua, yang di atas air above waterline dan di bawah air below waterline. Faktor-faktor hambatan komunikasi antar budaya yang berada di bawah air membentuk perilaku atau sikap seseorang. Hambatan ini cukup sulit untuk dilihat atau diperhatikan. Jenis-jenis hambatan semacam ini adalah persepsi, norma, stereotip, filosofi bisnis, aturan, jaringan, nilai, dan grup cabang. Sedangkan terdapat 9 jenis hambatan komunikasi antar budaya yang berada di atas air, above waterline. Hambatan komunikasi semacam ini lebih mudah untuk dilihat karena hambatan ini banyak berbentuk fisik. Yang pertama, fisikal. Hambatan komunikasi semacam ini berasal dari hambatan waktu, lingkungan, kebutuhan diri, dan juga media fisik. Yang kedua, budaya kultural. Hambatan ini berasal dari etnik yang berbeda, agama, dan juga perbedaan sosial yang ada di antara budaya satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, persepsi. Jenis hambatan ini muncul dikarenakan setiap orang memiliki persepsi yang berbeda-beda mengenai suatu hal, sehingga untuk mengartikan sesuatu, setiap budaya akan mempunyai pemikiran yang berbeda-beda. Yang keempat, motivasional. Hambatan semacam ini berkaitan dengan tingkat motivasi dari pendengar. Maksudnya adalah, apakah pendengar yang menerima pesan ini menerima pesan tersebut, atau apakah pendengar tersebut sedang malas dan tidak punya motivasi, sehingga dapat menjadi hambatan komunikasi. Yang kelima, hambatan experiential. Experiential adalah jenis hambatan yang terjadi karena setiap individu tidak memiliki pengalaman yang sama, sehingga setiap individu mempunyai persepsi dan juga konsep yang berbeda-beda dalam melihat sesuatu. Yang keenam, emosional. Hal ini berkaitan dengan emosi atau perasaan pribadi dari pendengar. Apabila emosi pendengar sedang buruk, maka hambatan komunikasi yang terjadi akan semakin besar dan sulit untuk dilalui. Yang ketujuh, bahasa linguistik. Hambatan yang berikut terjadi apabila pengirim pesan sender dan penerima pesan receiver menggunakan bahasa yang berbeda atau penggunaan kata-kata yang tidak dimengerti oleh penerima pesan. Yang kedelapan, nonverbal. Hambatan nonverbal adalah hambatan komunikasi yang tidak berbentuk kata-kata, tetapi dapat menjadi hambatan komunikasi. Contohnya adalah wajah marah yang dibuat oleh penerima pesan receiver. Ketika mengirim pesan, sender melakukan komunikasi, wajah marah yang dibuat tersebut dapat menjadi penghambat komunikasi karena mungkin saja pengirim pesan akan merasa tidak maksimal atau takut untuk mengirimkan pesan kepada penerima pesan.
Yang kesembilan, competition. Hambatan semacam ini muncul apabila penerima pesan sedang melakukan kegiatan lain sambil mendengarkan. Contohnya adalah penerima telepon seluler sambil menyetir. Karena melakukan dua kegiatan sekaligus, maka penerima pesan tidak akan mendengarkan pesan yang disampaikan melalui telepon seluler secara maksimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya di video berikut. Check it out. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yus Ramadan. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus. Saya akan menjelaskan tema hambatan budaya. Hambatan budaya ialah rintangan budaya, yaitu rintangan yang terjadi disebabkan karena adanya perbedaan norma, kebiasaan, dan nilai-nilai yang dianut oleh pihak yang terlibat dalam komunikasi. Budaya dan komunikasi tidak dapat dipisahkan karena tidak hanya memutuskan siapa tentang apa dan bagaimana komunikasi berlangsung, tetapi budaya juga turut menentukan bagaimana orang menyadari pesan, makna yang ia miliki untuk pesan, dan kondisi untuk mengirim, memperhatikan, dan menafsirkan pesan. Hubungan timbal balik antara komunikasi dan budaya penting untuk dipahami, karena dengan budaya orang-orang dapat belajar berkomunikasi. Peran komunikasi sangat dibutuhkan untuk tetap menjaga kelestarian dan untuk memperkenalkan sebuah kebudayaan tertentu kerana yang lebih luas. Sekian dari saya, terima kasih.